Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan diajak healing pada salah satu itu Museum Benteng Fredebuk. Pada kesempatan ini juga kita akan diajak healing bukan secara langsung tetapi secara virtual, yaitu melalui virtual tour yang ada pada Museum Benteng Fredebuk. Sebelum itu teman-teman, kita akan melihat dulu informasi layanan kunjungan yang ada di Museum Benteng Fredebuk. Nah teman-teman, ini adalah halaman depan Benteng Fredebuk. Sebelum kita menjelajahi lebih dalam mengenai Benteng Fredebuk, di sini kita mendapatkan informasi tentang sejarah yang ada pada Museum Benteng Fredebuk. Sejarah singkat Museum Benteng Fredebuk, Yogyakarta. Museum menempati bangunan bekas benteng Belanda di Yogyakarta yang bernama Benteng Fredebuk. Bangunan tersebut pertama kali dibangun pada tahun 1756 atas permintaan Belanda terhadap Sultan Hamengkubuwono I. Jenderal Sudirman adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Setelah tamat HIS atau Holland Insolent School, melanjutkan pendidikan ke Taman Dewasa Taman Siswa, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo adalah Kepala Staf Umum TKR, pemrakarsa berdirinya Militer Academy di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945. Pada masa kecilnya bersama Muhammad Siddiq yang lahir pada tanggal 23 Februari 1800. Replika senjata lantakan. Senjata lantakan merupakan senjata yang banyak digunakan oleh prajurit Belanda pada masa Perang Diponegoro 1825 hingga 1830. Replika badil dan pedang. Badil dan pedang merupakan salah satu senjata tradisional yang dipergunakan oleh prajurit pengikut Pangeran Diponegoro. Diorama ini menampilkan Pangeran Diponegoro menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda di Gua Selarong yang berlokasi di Dusun Kembang Putihan, Desa Guosari, Kecamatan Pajangan, Bantul pada bulan Juli 1830. Pada tanggal Diorama ini menampilkan Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta yang berlokasi di Ruang Makan Quick School Yogyakarta, sekarang SMU Negeri 11 Jalan AM Sangaji Yogyakarta pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908. Sutomo, seorang pelajar Stovia Walter Freden, Sekolah Dokter Pribumi, sedang menyampaikan gagasannya dalam Kongres Budi Utomo I di Gedung Quick School Yogyakarta yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tokoh lain tampil sebagai pembicara antara lain R. Saroso, Quick School Yogyakarta.
Dokumen pribadi Dr. Sutomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo, berdirilah organisasi Budi Utomo. Diorama ini menampilkan pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta yang bertempat di sebuah pabrik gula di daerah istimewa Yogyakarta. Perlengkapan milik RM Suryo Pranoto. Trilogi Kepemimpinan Taman Siswa. Trilogi Kepemimpinan Taman Siswa. 1. Ing Ngarso Sungtulodo. 2. Ing Madyo Mangunkarso. 3. Tutwuri Handayani. Diorama ini menampilkan berdirinya Taman Siswa di Jalan Tanjung nomor 32, sekarang Jalan Gajah Mada nomor 32 Yogyakarta. Replika Duaja Wanita Taman Siswa. Organisasi Wanita Taman Siswa menjadi titik penting dalam kesadaran nasional. Awal tahun 1900-an, kaum wanita di Indonesia belum mendapat pendidikan dan kesetaraan hak dibanding kaum laki-laki. Pelopor Gerakan Perempuan. Bangkitnya para pemuda yang ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Gerakan Pemuda. Pengaruh keputusan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Replika Duaja Young Islamentenbond. Young Islamentenbond merupakan organisasi pemuda Islam pertama di Indonesia. Diorama ini adalah masuknya tentara Jepang ke Yogyakarta di perempatan Tugu Jetis Yogyakarta 6 Maret 1942. Pasukan Jepang memasuki kota Yogyakarta dari arah timur Jalan Solo, kemudian menuju Jalan Malioboro dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Latihan kemiliteran zaman pendudukan Jepang. Patung replika pasukan Jepang. Replika baju goni. Penderitaan masa pendudukan Jepang mengakibatkan kesengsaraan dan kesulitan bagi rakyat dalam hal sandang dan pangan. Tanaman masa pendudukan Jepang. Oleh karena produksi padi rakyat hampir semua diperuntukkan mendukung kebutuhan perang Asia Pasifik oleh Jepang, maka untuk bertahan hidup, rakyat mengkonsumsi makanan seperti singkong, garut, dan lainnya. Suito, tempat minum yang terbuat dari tempurung kelapa yang sering dipakai oleh prajurit peta pada masa pendudukan Jepang. Hango, tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu yang merupakan besek yang dilengkapi dengan sumpit. Diorama ini menampilkan masa pendudukan Jepang di Yogyakarta pada pembangunan Selokan Mataram tahun 1942. Replika Lambang Pakualaman. Lambang Kadipaten Pakualaman. Replika Hobo 10. Saat ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 masih menggunakan lambang Prabacina dengan sedikit perubahan. Perubahan yang amat mencolok yaitu adanya angka Jawa di bawah tulisan Jawa Hobo yang berarti 10. Selain itu juga jumlah Diorama ini adalah penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Bangsal Manguntur Tangkil, Siti Hinggil Keraton Kasultanan Yogyakarta, 18 Maret 1940.
Diorama ini adalah masuknya tentara Jepang ke Yogyakarta di perempatan Tugu Jetis, Yogyakarta. Patung Ruang Perpustakaan Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Ini merupakan gambaran pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Diorama ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memimpin rapat dukungan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Gedung Wilis, Kepatihan Yogyakarta, tanggal 19 Agustus 1945. Mesin cetak Heidelberg. Kedaulatan Rakyat merupakan koran revolusi. Koran ini bukan merupakan milik salah satu golongan, agama, atau partai. Diorama ini adalah penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai, Gedung Agung, Jalan Margomulyo, Yogyakarta. Ini adalah diorama pengeboman Balai Mataram, Gedung RRI, dan Sono Budoyo. Diorama ini adalah pertempuran Kota Baru di Kota Baru, Yogyakarta. Jas hujan. Polisi merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat. Pada diri polisi melekat tugas sebagai penegak hukum dan Kamtibnas. Diorama ini adalah pertempuran Kota Baru di Kota Baru, Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 7 Oktober 1945. Rakyat yang sebagian besar pemuda pelajar beserta BKR mengadakan kontak senjata dengan tentara Jepang di Kota Baru. Pukul 10.30 7 Oktober 1945 pertempuran berhenti. Sekitar 360 orang serdadu Jepang berhasil ditawan. Dalam peristiwa ini gugur 21 orang pemuda pejuang dan diorama ini adalah pengangkutan eks-tawanan Belanda dan Jepang. Ini adalah diorama kegiatan militer Akademi Yogyakarta. Mata uang Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tanggal 8 Maret 1942. Kegiatan pemuda, pelajar, Mopel, GAPI, IPI, dan TP pada masa revolusi. Dalam diorama ini diceritakan para pemuda pelajar sedang aktif latihan kemiliteran pada masa revolusi fisik. Baju Bapak Sunarno. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah dikemenangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Diorama ini adalah Palang Merah Indonesia di Yogyakarta tanggal 17 September 1945. Anggota Palang Merah Indonesia sedang membantu korban pertempuran pada tanggal 17 September 1945. Peralatan PMI. Peralatan PMI. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak selalu dengan memikul senjata di garis depan. Perjuangan para anggota PMI di garis belakang pun merupakan sumbangan bagi perjuangan bangsa. Tidak sedikit korban perang yang dapat ditolong oleh anggota PMI, walaupun patung Abdurrahman Saleh. Ini adalah diorama gerakan seniman dalam revolusi di Yogyakarta pada tahun 1946. Para seniman Yogyakarta membuat poster untuk membakar semangat juang rakyat Yogyakarta yang dipasang di tempat-tempat strategis. Misi pengeboman pertama penerbang Indonesia. Pagi hari tanggal 29 Juli 1947, 2 pesawat Cureng dan 1 Diorama ini adalah kegiatan di pabrik senjata Demak Ijo, Yogyakarta
yang berlokasi di Demak Ijo tahun 1946. Para pekerja di pabrik senjata Demak Ijo, Yogyakarta sedang bekerja Ini adalah diorama pembentukan TRI AU dan pembangunan kembali pesawat udara. Bertempat di Pangkalan Udara Maguwo atau Bandara Adi Sucipto sekarang pada tanggal 9 April 1946. Para kadet penerbang sedang peralatan PMI. Perjuangan Ini adalah diorama pasukan Siliwangi hijrah ke Yogyakarta di Stasiun Tugu pada tanggal 11 Februari 1948. Pasukan Siliwangi di bawah pimpinan Mayor Moko Ginto tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Bersatunya TNI dengan rakyat selama masa revolusi fisik. Untuk menjalankan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat ikut serta berjuang membantu mempertahankan kemerdekaan dengan mengelola dapur umum. Dalam koleksi ini diceritakan, rakyat Ini adalah diorama agresi militer Belanda II di Jalan Solo, Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Pasukan Belanda Brigade T, pimpinan Kapten Van Langen, Ini adalah diorama stasiun pemancar radio dalam Perang Gerilya yang bertempat di Bandaran Pelayan Gunung Kidul pada tahun 1949. Peralatan makan yang dipakai oleh para pejuang ketika menginap di rumah keluarga Bapak Pawiro Setomo. Ini adalah diorama stasiun pemancar radio dalam Perang Gerilya. Ini adalah diorama stasiun pemancar. Diorama ini adalah perlawanan gerilyawan TNI di Yogyakarta bagian selatan di Dusun Merisi, Kasihan, Bantul, 19 Februari 1949. Penghadangan patroli Belanda di Dusun Merisi oleh Batalion Seperangkat gamelan milik Bapak Karyo Utomo. Pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 6, pasukan Belanda mengebom lapangan terbang Maguwo hingga akhirnya Maguwo jatuh ke tangan Belanda. Sepeda milik Bapak Sosro Pernoto yang digunakan oleh para anggota tentara pelajar atau TP sebagai alat transportasi. Rute gerilya AH Nasution. Belanda menyerang dan menduduki kota Yogyakarta. Ini adalah diorama pencegatan konvoi tentara Belanda di Jembatan Piyungan, Jalan Wonosari, Bantul. Ini adalah diorama Panglima Besar Sudirman menerima penghormatan dalam parade militer di alun-alun utara Keraton Kesultanan Yogyakarta. Diorama ini adalah pemimpin negara kembali ke ibu kota RI Yogyakarta di lapangan terbang Maguwo, sekarang Adi Sucipto, Yogyakarta.
Kesan Soekarno terhadap Yogyakarta. Sebelum keberangkatannya menuju Jakarta, pada tanggal 28 Desember 1949, Soekarno menuliskan kesannya terhadap Yogyakarta. Ruang Sultan Agung Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Ruang Sultan Agung merupakan ruang yang nyaman digunakan untuk kegiatan publik seperti seminar, pameran, pentas seni, dan kegiatan publik lainnya. Dream Corner Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Wahana ini merupakan sarana dengan menggunakan sarana teknologi yang futuristik untuk mengakomodasi anak-anak dalam bermain di museum dan mengekspresikan cita-cita. Diorama ini adalah konferensi rencana Kolombo 11 tahun 1959. Tiruan pakaian Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Sekitar tahun 1965, PK Brigjen Infanteri Anumerta Katamso Darmokusumo 1923 hingga 1965. Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono Mangunwiyoto 1926 hingga 1965.